Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung kembali dengan channel Puspita Surabaya untuk mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Rabu 13 Agustus 2025. Pekan biasa ke-19, ofisi pekan ketiga, hari biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Ajakan memuji Allah. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. 40 tahun aku muak mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Mada. Terimalah mada pujian, Yesus sabda keselamatan,
Kau selami lubuk hati, hidup kami Kau sayangi. Engkau gembala utama, mencari orang berdosa. Domba yang sesat Kau antar ke sumber air yang segar. Semoga dalam pengadilan kami berdiri di kanan, mewarisi kerajaan yang sudah Kau sediakan. Terpujilah Kristus Tuhan, yang rela menjadi kurban, namun kini sudah jaya, berkuasa selamanya. Amin. Pendarasan Mazmur. Kasih dan kesetiaan mengawal Engkau ya Tuhan. Mazmur 88. Allah telah mengangkat salah seorang dari keturunan Daud menjadi penyelamat bangsa Israel, yaitu Yesus. Kasih-Mu ya Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Kesetiaan-Mu kuat akan turun-temurun. Ku akui dengan mulutku ya Allah kekal. Kasih-Mu menciptakan surga, tetapi kesetiaan-Mu kokoh melebihi langit. Engkau berkata, ku ikat perjanjian dengan orang pilihanku. Ku sumpahkan kepada Daud hamba-Ku. Aku hendak menegakkan bangsa-Mu untuk selama-lamanya, dan membangun takhta-Mu turun-temurun. Ya Tuhan, janji-Mu dipuji di surga, dan kesetiaan-Mu dalam himpunan para kudus. Sebab siapakah di angkasa yang sejajar dengan Tuhan? Siapa seperti Tuhan di antara dewa-dewa? Allah mengembarkan sidang para dewa. Ia menakutkan dan menggentarkan semua yang mendekatinya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Tuhan yang agung, umat-Mu yang setia mengelilingi Engkau. Engkau memerintah keangkuhan laut. Bila ombaknya menanjak, Engkau meredakannya. Engkau meremukan naga Rahab, penguasa laut seperti bangkai. Dengan lengan kuat Engkau menghamburkan musuh-Mu.
Milikmu lah langit, milikmu lah bumi. Dunia seisinya Engkaulah yang membesarkannya. Gedung-gedung suci Sabon dan Amanah, Gunung Tabor dan Hermon bersorak-sorai di hadirat-Mu. Lenganmu perkasa ya Allah pahlawan, tanganmu jaya merebut kemenangan. Keadilan dan hukumlah dasar pemerintahan-Mu. Kasih dan kesetiaan mengawal Engkau. Berbahagialah bangsa yang mengenal sinar kehadiran-Mu, yang hidup dalam cahaya wajah-Mu ya Tuhan. Mereka menikmati kehadiran-Mu sepanjang hari dengan sorak-sorai dan bersukaria atas kemurahan-Mu. Sungguh Engkaulah kejayaan yang kami banggakan. Engkau berkenan memberi kami kemenangan. Sungguh Engkaulah penguasa kami. Allah Israel yang kudus adalah Raja kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kasih dan kesetiaan mengawal Engkau ya Tuhan. Putera Allah dilahirkan sebagai manusia dari keturunan Daud. Ya Tuhan, Engkau pernah bersabda dalam penglihatan. Engkau berfirman tentang Daud kekasih-Mu. Seorang pemuda dan bukan seorang panglima kupilih menjadi raja. Seorang anak kutinggikan atas para pahlawan. Aku menemukan Daud hamba-Ku. Aku mengurapinya dengan minyak-Ku yang kudus. Tanganku akan menjamin kekuatannya, dan lenganku akan meneguhkan dia. Takkan ada musuh yang sanggup menggulingkan dia, dan tiada penjahat berhasil mengalahkannya. Akan kuhantam lawannya di hadapannya, dan kuhancurkan semua orang yang membenci dia. Kesetiaan dan kasih-Ku menyertai dia,
dan demi namaku ia akan berjaya. Ku beri dia kuasa atas daerah laut di barat, dan kedaulatan atas wilayah sungai di timur. Ia akan berseru kepadaku, Engkaulah Bapa-Ku, ya Allah. Engkaulah gunung pelindung yang menyelamatkan daku. Akan kujadikan dia puteraku yang sulung, yang tertinggi di antara raja bumi. Akan kukasihi dia dengan setia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku tetap berlaku baginya. Keturunannya akan kududukan di atas takhtanya, dan kerajaannya akan teguh seperti surga abadi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Putera Allah dilahirkan sebagai manusia dari keturunan Daud. Sekali aku bersumpah kepada Daud hamba-Ku, wangsanya akan berlangsung selama-lamanya. Jika keturunannya meninggalkan hukum-Ku dan enggan mengikuti perintah-Ku, jika mereka melanggar ketetapan-Ku dan mengesampingkan undang-undang-Ku, maka aku akan menghukum pemberontakan mereka dengan cemeti, dan membalas kesalahan mereka dengan cambuk. Tetapi tak pernah akan kuingkari kasih-Ku kepada Daud. Tak pernah kukhianati kesetiaan-Ku. Aku takkan melanggar perjanjian-Ku, takkan merubah firman yang Kuucapkan. Sekali aku bersumpah demi kekudusan-Ku, tak mungkin aku berdusta kepada Daud. Wangsanya akan berlangsung selama-lamanya. Kerajaannya bertahan di hadapan-Ku seperti matahari. Keturunannya akan hidup terus selama bulan beredar, dan takhtanya tetap kokoh melebihi langit.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sekali aku bersumpah kepada Daud hambaku, wangsanya akan berlangsung selama-lamanya. Bacaan dari kitab 2 Raja-Raja bab 6 ayat 24 sampai 25. Dilanjutkan dengan ayat 32 sampai bab 7 ayat 16. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama-sama dengan dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, "Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia, supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuanya di belakangnya?" Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, "Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi?" Lalu berkatalah Elisa, "Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria." Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Jawab abdi Allah, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya." 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, 'Baiklah, kita masuk ke kota,' padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda,
bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misrai melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat, dan kemah-kemah ditinggalkan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi, supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-429. Segala sesuatu yang dilakukan demi cinta menghasilkan keindahan dan keagungan. Artikel ke-430. Yesus, semoga aku menjadi yang terakhir dalam segala hal dan yang pertama dalam cinta. Artikel ke-431. Jangan takut akan kehadiran Allah. Dalam Tuhan keadilannya maupun kerahimannya sungguh mengagumkan dan patut dicintai. Keduanya adalah bukti dari cintanya. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai silih untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Semoga mereka makin mengenal-Mu dan mengasihi-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terbelenggu dosa. Curahkanlah rahmat-Mu dan patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Mohon curahkanlah kasih-Mu berlimpah-limpah, agar para pemimpinnya mau lebih mengutamakan perdamaian dan tidak mengeksploitasi negara yang lebih lemah. Marilah kita berdoa juga bagi pemimpin negara kita, supaya mendapat hikmat Tuhan serta kemampuan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur, saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Tuhan Maha Murah, ampunilah hamba-hamba-Mu dan limpahkanlah kurnia rahmat-Mu kepada kami. Semoga semangat kami Kau teguhkan dengan iman, harapan dan cinta kasih, supaya kami tetap berganjang mematuhi kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat
bisa menaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.